akan memulai dari sistem pemerintahan. Kenapa? Karena saudara-saudara sebagai kader ya, kader pengawasan pemilu itu tentu saja harus mengetahui sebenarnya muaranya kemana sih pemilu ini gitu. Sebenarnya hasil akhirnya itu kemana sih gitu. Nah, hasil akhir dari pemilu yang kemungkinan akan saudara-saudara awasi adalah sistem pemerintahan, terbentuknya pemerintahan gitu. Nah, pemerintahan seperti apakah yang terbentuk dari pemilu kita? Maka kita akan coba memulainya dari sana agar kemudian Anda sebagai kader pengawas partisipatif atau calon kader pengawas partisipatif itu tahu ini sebenarnya mengarah kemana sih gitu ya, kerja-kerja kita ke depan itu gitu. Nah, di dunia ini terdapat beberapa sistem pemerintahan yang penting, yang besar gitu ya. Saya mulai dari sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial itu sebenarnya bisa dikatakan berlandaskan pada trias politika ya. Trias politika itu adalah teori yang diciptakan oleh Montesquieu. Tulisannya Montesquieu ya, Montesquieu ya. Pada dasarnya Montesquieu membagi pemerintahan itu ke dalam 3 bagian dalam trias politikanya itu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitu ya. Nah, bagaimana ciri-ciri pemerintahan sistem pemerintahan presidensial ini? Pertama, presiden dipilih rakyat melalui pemilu, ya. Jadi ini yang akan Anda awasi nih, ya. Kalau seandainya Anda kemudian berlanjut menjadi katakanlah kader pengawas partisipatif, tentu saja harapannya seperti itu, maka Anda akan mengawasi pilpres misalnya gitu ya. Selain pemilu legislatif dan juga pilkada. Jangan lupa bahwa pemilu 2024 itu berbeda dari pemilu sebelumnya dalam hal bahwa pemilu 2024 itu dalam 1 tahun terdapat banyak sekali pemilu ya Pak Pimpinan Bawaslu ya. Ada pilpresnya, ada pemilu legislatifnya, ada pilkadanya. Wah, luar biasa sekali dalam 1 tahun 2024 gitu ya. Dan kayaknya memang tidak diundur ya. Ada ide gagasan bahwa ingin mengundur itu agak apa? Kalau menurut saya nggak setuju gitu ya, karena menurut undang-undang kan 5 tahun sekali dan berarti 2024 begitu ya. Tapi cuman kita tahu nanti hasilnya gitu ya. Pertama itu ya. Jadi Anda sebagai kader pengawasan partisipatif adalah mengawasi pilpres, pemilu, dan pilkada gitu ya. Kemudian apalagi ciri sistem pemerintahan presidensial, masa jabatan presiden dengan jangka waktu tertentu. Kalau di Amerika itu 4 tahun sekali. Kalau di Indonesia 5 tahun sekali. Itu aturan yang tertera dalam undang-undang. Jadi kalau ada gagasan mau memundurkan 3 tahun ke depan, ini apa begitu ya? Ini ingin memperpanjang kekuasaan atau seperti apa gitu. Dan itu agak sulit sebenarnya ya. Mungkin bisa, tetapi menurut saya alangkah bijaksananya kalau tetap saja 2024 itu kita lakukan rotasi kekuasaan sehingga kemudian pemerintah bisa mengevaluasi gitu loh, ya. Rakyat bisa mengevaluasi pemerintahan yang terjadi baik di eksekutif ataupun legislatif gitu ya. Dan Anda sebagai kader pengawas partisipatif nantinya bisa mengawasi proses tersebut gitu ya. Kemudian ciri lainnya dari sistem pemerintahan presidensial, presiden secara bersamaan menjabat kepala negara dan pemerintahan. Dua-duanya, baik kepala negara misalnya untuk katakanlah menerima duta besar baru gitu ya, atau kepala pemerintahan langsung memimpin pemerintahan gitu ya. Kemudian ciri lainnya presiden memiliki kewenangan legislatif ya. Presiden memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar. Jadi presiden juga bisa memiliki kewenangan legislatif gitu ya. Seperti contoh misalnya waktu undang-undang Ciptaker ya. Ciptaker kita ingat ya. Itu usulannya dari eksekutif, dari pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya ada ide waktu itu gagasan bahwa agar Presiden Jokowi kemudian membatalkan undang-undang Ciptaker dengan Perpu misalnya, itu mustahil ya, karena idenya sendiri dari pemerintah gitu. Sebagai pelaksanaan ini presiden memiliki kewenangan legislatif tadi itu gitu ya. Kemudian juga presiden memiliki hak prerogatif yaitu untuk memilih menteri-menterinya. Nah, itu kira-kira sistem pemerintahan presidensial pertama ya. Ini ujung dari kerja-kerja Anda, kerja-kerja kita semua sebagai pengawas yang terlibat dalam pengawasan kepemiluan ya, baik pengawas pemilu atau pemantau pemilu atau Anda misalnya kader partisipatif atau saya sebagai masyarakat umum kan ikut juga melihat, memantau, mengawasi gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, sistem pemerintahan yang berlaku di kita adalah presidensial ini. Jadi inilah muara dari kerja-kerja kita ke depan. Oke, kemudian yang kedua selain presidensial juga ada sistem pemerintahan parlementer.
Nah, apa ciri-cirinya? Ada presiden dan ada perdana menteri, ya. Ini berbeda nih. Kalau tadi sistem presidensial kepala negara dan kepala pemerintahan itu dijabat oleh satu orang, kalau di sistem parlementer itu presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi presiden itu kalau dalam sistem parlementer hanya simbol saja, menerima duta besar yang baru dan lain sebagainya. Sedangkan pemerintahan sehari-hari itu dilaksanakan oleh perdana menteri. Dan perdana menteri ini adalah bagian dari legislatif. Karena dia dipilih oleh legislatif dan biasanya pemimpin partai mayoritas, pemimpin partai terbesar setidaknya. Itulah yang menjadi perdana menteri. Karena itu dalam sistem parlementer itu pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada legislatif gitu. Itu berbeda dengan presidensial ya. Di mana dalam sistem presidensial itu terpisah sama sekali. Kalau dalam sistem parlementer itu benar-benar menyatu ya. Eksekutif itu bertanggung jawab kepada parlemen, termasuk para menteri juga bertanggung jawab kepada parlemen gitu ya. Itu kira-kira sistem pemerintahan parlementer ya, sebagai perbandingan ya. Tapi ada lagi sistem pemerintahan komunis yang ketiga ya. Sistem pemerintahan komunis ini kalau tidak salah kan sekarang masih dianut oleh Korea Utara ya, dan juga China sistem politiknya ya. Kalau sistem ekonominya China sudah keluar dari komunis kelihatannya, sudah tidak mempraktikkan lagi ekonomi komunis gitu. Nah, komunisme ini berideologi dasar Marxisme dan komunisme. Apa itu Marxisme? Mungkin sekilas saya informasikan. Marxisme itu adalah tentu saja itu hasil pemikirannya Karl Marx ya. Bagaimana sih pemikirannya Karl Marx itu? Nah, Karl Marx itu begini, dia berpikir bahwa di dalam masyarakat itu terjadi ketidakadilan. Apa yang terjadi? Yaitu ketidakadilan kelas borjuis ya, yang menghisap kelas dia bilang sebagai kelas kelas buruh lah seperti itu ya. Nah, kelas buruh itu dihisap oleh kelas pemilik modal itu. Itu temuan dari Karl Marx. Jadi Karl Marx memiliki jasa besar menemukan ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, itu Marxisme ya. Nah, solusi dari Marx itu, Marxisme ini memang utopis ya, tidak mungkin realisasi, yaitu solusinya adalah untuk menghilangkan ketidakadilan di masyarakat itu adalah rebut seluruh alat-alat produksi yang dimiliki oleh kapitalis kemudian dimiliki bersama gitu. Nah, itu yang tidak realistis untuk kondisi sekarang gitu ya. Tetapi Karl Marx sendiri dia jelas punya jasa besar dalam menemukan ketidakadilan ya. Nah, sistem ekonomi yang digunakan oleh komunisme adalah terpusat gitu ya, terpusat. Jadi begini, ketika ketidakadilan sudah hilang, alat-alat produksi sudah dimiliki oleh rakyat, maka kemudian kalau dalam komunisme itu muncullah kemudian partai komunis dan itulah penguasa satu-satunya gitu ya. Itu yang terjadi di dalam Marxisme Leninisme di Uni Soviet ya, kemudian Marxisme Maoisme di China gitu ya, terpusat. Nah, sifatnya otoriter. Sampai sekarang pun seperti Korea Utara misalnya di bawah sekarang siapa? Kim Jong Un ya. Itu sistem pemerintahnya itu otoriter gitu, karena komunisme yang dipakai gitu ya. Nah, Indonesia dulu sebenarnya pernah juga dalam pertentangan, dalam perebutan kekuasaan antara Pancasila waktu itu, kemudian ada juga kekuatan Islam politik, bukan Islam politik ya, bukan Islam sebagai agama, Islam politik. Pihak yang memakai Islam sebagai alat untuk meraih kekuasaan, gitu ya. Kemudian ada juga komunisme. Jadi komunis pernah juga ingin berkuasa di Republik ini, tetapi kemudian gagal, gitu ya. Nah, itu sistem komunis sebagai perbandingan. Jadi kita tahu nih, Anda sebagai kader partisipatif dalam pemilu itu bekerja akhirnya akan menghasilkan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan kita adalah presidensial, begitu ya. Sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Ada juga sistem setelah itu kita masuk ke dalam sistem politik. Judul saya kan sistem pemerintahan, sistem politik, dan kemudian sistem pemilu. Nah, dalam sistem politik itu ada sistem politik liberal. Apa itu sistem politik liberal? Ya, sistem politik yang mengutamakan kepentingan individu. Ya, benar-benar hanya individu. Bahkan di dalam sistem politik liberal ini tidak ada komunitas itu gitu ya. Yang paling ekstrim kan perkataan Margaret Thatcher, mantan perdana menteri Inggris. Dia bilang tidak ada yang namanya masyarakat. Yang ada adalah individu. Karena itu di dalam sistem politik demokrasi liberal, individulah yang disanjung dan kemudian menjadi satu-satunya yang diperjuangkan. Apakah kita sekarang menganut sistem politik liberal atau apa? Nanti kita diskusikan bersama. Ya. Kemudian ada sistem politik demokrasi Pancasila. Gitu ya.
ada sistem politik demokrasi liberal, ada sistem politik demokrasi Pancasila. Tentu saja ada sistem politik komunis ya, tetapi kita tidak bahas lagi. Nah, apa itu sistem politik demokrasi Pancasila? Nah, inilah yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwa demokrasi kita itu bukan demokrasi dari Jerman, bukan ala Prancis, bukan ala Inggris, tetapi adalah demokrasi khas Indonesia. Apakah demokrasi khas Indonesia itu? Nah, ini akan terlihat kalau kita melihat Trisila. Ya. Jadi kata Bung Karno, kalau 5 sila itu kebanyakan, bolehlah kita memiliki Trisila. Tetapi kalau Trisila itu pun kebanyakan, maka ada satu namanya Ekasila. Gitu ya. Nah, di dalam Trisila itu ada 3 sila. Yang pertama adalah ketuhanan, ya, sama seperti dalam Pancasila, yaitu ketuhanan. Kedua adalah sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme ini adalah penggabungan dari sila kedua dan sila ketiga, yaitu sila kemanusiaan dan sila persatuan Indonesia. Dan kemudian yang ketiga dalam Trisila ada sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi ini adalah penggabungan dari sila kerakyatan, sila keempat, dan sila kelima, keadilan sosial, gitu ya. Jadi kita tahu sekarang demokrasi seperti apa yang diinginkan Pancasila adalah sosiodemokrasi. Apa itu sosiodemokrasi? Kata Bung Karno, sosiodemokrasi itu adalah demokrasi yang di satu sisi memperjuangkan kebebasan politik, ya, di sisi lain juga memperjuangkan keadilan sosial, ya. Di sisi keberesan politik, keberesan negeri, dan keberesan ekonomi. Kata Bung Karno gitu, memperjuangkan keberesan politik dan keberesan ekonomi. Kenapa demikian? Karena sosiodemokrasi itu adalah gabungan dari sila kerakyatan dan sila keadilan sosial. Jadi demokrasi kita adalah demokrasi masyarakat namanya, atau sosiodemokrasi, atau dengan kata lain demokrasi masyarakat. Itu yang idealnya kita perjuangkan. Kalau kita sekarang rasakan bahwa demokrasi kita adalah lebih ke demokrasi liberal, di mana individu adalah satu-satunya yang menjadi tolok ukur, yang dikejar kebebasan individu, maka ya itu artinya kita sudah sedikit menyimpang dari demokrasi yang diinginkan para founding fathers, demokrasi yang diinginkan oleh Pancasila. Karena dalam demokrasi yang diinginkan oleh Pancasila adalah tidak semata-mata kebebasan individu, tetapi juga keadilan sosial, keberesan negeri, dan juga keberesan ekonomi. Itu kira-kira, ya. Itu sistem politik. Jadi supaya ada gambaran di awal-awal dari sekolah kader ini, apa sih yang akan dituju, gitu ya. Kira-kira kita punya sistem pemerintahan presidensial, dan kira-kira kita punya sistem pemerintahan yang idealnya adalah sistem politik Pancasila, ya, sistem demokrasi Pancasila. Gitu. Kalaulah sekarang kita sedang lebih condong pada demokrasi liberal, maka tentu saja ini menjadi pertaruhan bangsa ini ke depan mau seperti apa. Apakah akan meninggalkan Pancasila, ataukah akan kembali kepada sistem demokrasi yang memang sudah dirancang oleh para founding fathers ke dalam Pancasila, yaitu sosiodemokrasi atau demokrasi masyarakat, gitu ya. Oke, sekarang saya masuk ke dalam fungsi partai politik. Ya, kenapa saya ini anggap penting? Karena Anda sebagai kader, ya, calon kader pengawasan partisipatif, perlu mengetahui bahwa tidak ada pemilu tanpa partai politik. Ya. Jadi apa? Sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui apa sih partai politik itu, apa fungsinya, gitu ya. Oke, idealnya fungsi partai politik itu adalah sebagai bridging, sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah, sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah. Dan partai politik itu idealnya memperjuangkan aspirasi rakyat. Itu ya, idealnya partai politik itu, misalnya oleh kader-kadernya yang sudah masuk ke Senayan, yang sudah masuk ke DPR, DPRD, ya, adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, ya, bukan memperjuangkan kesejahteraan sendiri seperti kemarin kata Krisdayanti. Luar biasa sekali setiap bulan penghasilan anggota DPR, ya kan? Kalau saudara-saudara melihat, kalau misalnya Pak pimpinan juga ikut sempat melihat, ya, ratusan juta setiap bulan gitu. Apakah itu yang dikejar oleh para wakil rakyat sekarang itu, gitu. Seharusnya ada mereka melenggang ke Senayan itu adalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, gitu ya. Apa fungsinya? 1. Sosialisasi politik. 2. Rekrutmen politik. 3. Partisipasi politik. 4. Komunikasi politik. 5. Sebagai pengelola konflik, ya. Setidaknya ada 5 ini nih fungsi partai politik kalau Anda ditanya, ya kan? Sebagai sosialisasi politik. Partai politik itu bertugas juga sebenarnya untuk menyosialisasikan, untuk melakukan pendidikan politik rakyat, gitu.
Jadi partai politik tidak hanya rebutan kekuasaan, seharusnya partai politik juga bertugas untuk mendidik rakyat, mempertinggi pendidikan, pengetahuan politik rakyat, gitu ya. Kemudian juga rekrutmen politik itu yang dilakukan. Tapi seharusnya rekrutmen politik itu tidak hanya berdasarkan isi tas, gitu ya. Tidak hanya berdasarkan kemampuan kapital dia, gitu ya. Tetapi lebih pada tentu saja kapasitas dan integritas seseorang itu, gitu ya. Agar kemudian setelah dia sampai di Senayan, sampai di DPR, sampai di sebagai gubernur atau wali kota, itu punya kapasitas dan punya integritas, gitu. Ya, saya mengatakan ini karena kenyataannya sekarang puluhan atau mungkin sudah lebih dari 100 kepala daerah akhirnya itu masuk penjara karena korupsi. Artinya apa? Rekrutmen politiknya ini asal-asalan, gitu loh. Ya. Kalau partai politik melakukan rekrutmen politik secara benar, maka KPK itu tidak akan sibuk mencokok orang-orang yang korupsi itu, gitu ya. Kalau memang yang dipilih adalah mereka-mereka yang memiliki kapasitas dan integritas, gitu ya. Kemudian tadi partisipasi politik, ya, fungsinya, ya, partisipasi politik iya dalam pemilu, gitu ya. Dan juga sebenarnya di kehidupan negara secara keseluruhan, partai politik juga harus berpartisipasi, tentu melalui kader-kadernya yang terpilih sebagai wakil rakyat. Kemudian komunikasi politik jelas, ya, dan kemudian pengelola konflik. Partai politik juga harus mampu mengelola konflik. Oke, itu fungsi partai politik, ya. Karena ini sangat penting untuk Anda ketahui sebagai calon kader pengawas partisipatif. Lanjut, ya, saya lanjut. Masih terdengar? Oke, 5 menit lagi, ya. Oke, sebentar. Oke, pemilu yang sudah terjadi kita lewat karena 5 menit lagi. Oke, kenapa pengawasan partisipatif itu penting? Ya, kenapa Anda ini penting nih, pengawas partisipatif ini? Pertama, ya, pengawasan partisipatif itu memajukan kesadaran politik. Partisipasi diharapkan akan meningkat. Ya. Partisipasi itu sangat penting dalam politik, ya, dan itu akan meningkatkan legitimasi politik, gitu ya. Kemudian perlindungan hak pilih, Anda yang melakukan pemilihan, rakyat yang melakukan pemilihan, dan seharusnya rakyatlah yang melindungi pilihan mereka itu, ya. Seharusnya rakyatnya yang mengawasi pilihan mereka itu. Memang sampai sekarang Bawaslu lah yang mengawasi, tetapi idealnya ke depan di lapangan rakyatlah yang mengawasi, ya, rakyatlah yang mengawasi pilihannya. Apa kemudian Bawaslu fungsinya? Bawaslu kemudian menindaklanjuti kalau ada pelanggaran, ya. Itulah kenapa salah satu tag Bawaslu adalah menegakkan hukum pemilu, gitu ya. Karena memang tugas Bawaslu selanjutnya sebenarnya adalah menindaklanjuti setiap pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu dan kemudian melakukan pengadilan pemilu. Itu, ya. Jadi kenapa pengawasan partisipatif penting itu ke depan, pengawasan di lapangan itu harus oleh rakyat. Nah itu, ya. Kemudian pengawas tidak berseragam lebih mudah masuk. Sering kejadian bahwa rakyat lebih mudah mengetahui pelanggaran-pelanggaran terjadi dibanding dengan para pengawas pemilu yang berseragam, gitu. Karena kan baru datang saja sudah ketahuan, oh itu pengawas, semua tiarap, ya kan. Tapi kalau Anda yang datang, tidak ada yang tahu, gitu. Akhirnya Anda bisa melakukan, katakanlah memberikan informasi awal kepada Bawaslu, ini loh ada pelanggaran, gitu ya. Nah, SKPP itu apa? Anda sekarang duduk sebagai peserta SKPP. Jelas dia adalah kaderisasi, ya, pengkaderan pengawas partisipatif, dan kedua menurut saya ini adalah edukasi, ya, pendidikan politik bagi rakyat. Ini dua hal penting yang dilakukan oleh Bawaslu, ya. Bawaslu sudah menggagas hal-hal penting ini, yaitu edukasi dan kaderisasi politik bagi rakyat, gitu ya. Oke, lanjut. Oke, apa saja sih yang bisa diawasi oleh masyarakat? Apa saja sih yang bisa diawasi oleh Anda misalnya sebagai kader pengawas partisipatif, ya. Anda kan sebagai alumni kader pengawasan partisipatif nantinya bisa saja tetap jadi masyarakat, atau bisa kalau Anda berminat misalnya mencoba untuk masuk ke dalam jajaran Bawaslu, bisa saja, gitu. Tetapi sebenarnya ini bukan tujuan dari SKPP ini. SKPP ini adalah mengkader, ya, di tengah masyarakat agar kemudian semakin banyak rakyat yang terbuka matanya terhadap proses-proses pemilu,
dan kemudian Anda bisa layar terdepan yang bisa memberikan informasi kepada yang lain. Jadi ini sebenarnya seperti TOT, ya. Kalau saya katakan, ini seperti TOT, training of trainer. Jadi Anda ini akan menjadi trainer di masyarakat yang menyebarkan informasi-informasi terkait dengan pengawasan pemilu, gitu ya. Oke, itu yang diawasi ya, kecurangan dalam kampanye, kecurangan pungut hitung, money politik ya, tentang hak pilih dan banyak lagi ya. Sekarang misalnya sebentar lagi nanti akan ada ini ya, apa namanya itu terdaftar ya, daftar pemilih tetap itu ya, DPT ya. Anda bisa mengawasi itu. Apakah di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang belum terdaftar dalam DPT gitu. Itu contoh-contoh yang paling dekat ya. Oke. Kemudian nah ini ada masalah, ada tantangan yang akan dihadapi oleh kader partisipatif seperti Anda ini ya. Pertama, tentu Anda akan punya juga rasa ketakutan. Kenapa? Karena sebagai kader pengawas partisipatif, Anda diharapkan untuk setidaknya memberi informasi awal tentang pelanggaran-pelanggaran, kecurangan-kecurangan. Jangan lupa, si pelanggar, si curang ini adalah orang-orang kuat ini. Ya, orang-orang kuat yang berpotensi memiliki kemampuan untuk mengancam Anda. Ya, mereka, para politisi, itu di backup, dan banyak backupnya. Jadi kalau Anda misalnya melaporkan kecurangan mereka, tentu saja akan ada potensi-potensi resiko. Ya, resiko berupa ancaman. Gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi ini? Tentu saja nanti dalam 3 hari ini akan ada solusi. Ya, saya yakin akan ada solusi. Tetapi setidaknya begini, kalau masyarakat sudah disadarkan, ya, bahwa perangi kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu, maka tentu saja Anda akan lebih aman. Karena masyarakat, karena rakyat ada di belakang Anda. Gitu ya. Itu setidaknya seperti itu. Nanti akan ada solusi-solusi lain yang akan diberikan oleh para pimpinan Bawaslu dalam 2 hari ini. Kemudian apa sih solusi konkretnya? Lakukan sosialisasi. Ya, tentu ini Bawaslu atau ya Bawaslu provinsi, kabupaten, kota yang bisa melakukan ini. Sosialisasi tentang perang terhadap pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Misalnya gitu. Kalau sudah disosialisasikan, maka posisi Anda pun sebagai kader akan kuat. Anda tidak perlu lagi ketakutan, Anda tidak perlu lagi merasa terancam, gitu ya. Karena sudah ada yang melindungi. Ya, yakinkan publik bahwa pemilu harus jurdil. Begitu publik sudah paham bahwa pemilu harus jurdil, maka tentu saja langkah-langkah Anda dalam melakukan pengawasan pemilu, dalam memberikan informasi awal ke Bawaslu, atau dalam melaporkan kalau Anda berani, melaporkan ke Bawaslu, atau mungkin menjadi saksi dalam persidangan kalau Anda paling berani ya. Oh, itu layer paling atas tuh ya. Menjadi saksi dalam persidangan kecurangan dan pelanggaran. Itu luar biasa sekali kalau Anda berani seperti itu. Oke, kemudian peran sesuai kemampuan saja ya. Kalau misalnya kemampuan Anda Anda yakin Anda mampu sebagai pemberi informasi awal, ya sudah sampai di situ saja. Ya. Pesan kepada Bawaslu misalnya, tolong nama saya jangan disebarluaskan. Anda memberikan informasi, silakan Bawaslu kemudian memverifikasi, tetapi nama saya sebagai pemberi informasi awal jangan diinformasikan. Saya yakin nanti Pak pimpinan Bawaslu akan lebih menjelaskan soal ini ya. Kemudian Anda sebagai pelapor, itu kalau Anda berani melaporkan kecurangan dan melaporkan pelanggaran pemilu. Dan kalau Anda berani lagi, tentu saja sebagai konsekuensi dari pelapor adalah hadir di persidangan sebagai saksi. Gitu ya, hadir di persidangan sebagai saksi. Oke, itu kira-kira yang bisa dilakukan dan tantangan dan ancamannya. Saya kira waktu saya sudah habis ya, Pak Moderator. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Semoga nanti bisa menjadi pemantik dalam tanya jawab kita. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.